Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Alhamdulillah, anak-anak santri sekalian, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita tentang fikih kitab Sairus Salikin, dan ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, kemarin itu pengenalan ya, pengenalan kitab ini. Alhamdulillah sedikit banyaknya kita sudah mengetahui tentang latar belakang penulisan kitab ini ya. Aslinya dari Ihya Ulumuddin, kemudian ada diringkas dan diterjemah oleh seorang ulama pejuang ya, yang sangat terkenal, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Pada malam ini insyaallah kita akan mulai belajar langsung materinya, dan ada 3 orang belum punya buku ya. Mudah-mudahan pekan depan sudah punya ya. Kita cari nanti, mudah-mudahan masih ada ya. Silakan dilihat, kita akan baca yang di tengah ya. Yang di tengah. Yang Sairus Salikinnya itu yang di tengah. Yang di pinggir itu Al-Jauharul Mauhub wa Munabbahatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immatis sufiyatil muhaqqiqin. Wa hadahu ila ma'rifatihi bi basaril iman wal iqan. Nah, itu ya. Sudah boleh titik di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan hanya dengannya kita memohonkan pertolongan ya. Tadi malam ini kalimat ma'una ini ada kita bahas waktu belajar tafsir Al-Jalalain ya. Waktu membicarakan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat ya? Ada ingat? Ingat sedikit-sedikit. Azam, ada ingat yang semalam itu? Di sini ada lagi kata-kata atau kalimat wabihi nasta'inu, dan hanya dengan Allah, hanya kepada Allah kita memohonkan pertolongan. Kalau semalam kita pelajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan ini pun penulis Syekh Abdul Somad Al-Palimbani tegas kalimatnya ini ya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allazi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immatis sufiyatil muhaqqiqin. Allazi, yang waffaqa, memberi taufik, yang memberikan taufik, man arada bihi khairan,
kepada orang yang ia kehendaki dengan orang itu kebaikan. Fi suluki tariqil a'immah. Jadi dia beri taufik fi suluki tariqil a'immah, untuk menjalani jalan, tariq jalan ya. Suluk itu menjalani, salik orang yang menempuh jalan ya. Suluk ya dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan tariqah jalan imam-imam sufiyah al-muhaqqiqin yang sampai kepada al-haq ya, al-muhaqqiqin. Jadi di sini kita lihat beliau memulai dengan pujian ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, allazi waffaqa, yang telah memberikan taufik. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak bisa beribadah ya. Kita tidak bisa melakukan ketaatan kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak bersyukur ya. Harus banyak bersyukur karena Allah memberi kita taufik. Taufik itu semalam masih ingat? Mana Ahmad? Ahmad masih ingat? Apa itu taufik? Memberikan apa yang diberikan Allah? Kekuatan untuk beribadah ya. Untuk taat kepada Allah. Khalqul qudrati fi ta'atillah. Itulah dia taufik itu. Memberikan kekuatan untuk taat kepada Allah. Taat itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah dia taat. Jadi kalau orang itu taat betul lah dia itu. Nah, kalau cuma sembahyang aja itu enggak taat namanya ya. Sembahyang pulang keluar dari masjid, hilang sandalnya, diambilnya pula sandal orang. Itu bukan taat namanya itu. Ya. Jadi taat itu bukan hanya sekedar sholat aja. Orang yang taat itu dia laksanakan perintah. Perintah yang wajib, yang fardu dia tidak tinggalkan. Perintah yang sunnah juga ia lakukan sekuat tenaganya. Sedaya mampunya. Yang haram dia jauhi. Bahkan bukan yang haram saja, yang makruh, yang syubhat juga ia upayakan supaya ia tinggalkan sedaya mampunya. Nah, itulah dia baru orang yang taat. Jadi kita itu bisa taat kepada Allah karena Allah memberikan kita kekuatan untuk itu. Kekuatan itu namanya taufik. Paham ya? Waffaqa man arada bihi khairan, memberi taufik kepada orang yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik. Apa taufik diberikan? Untuk menempuh jalan imam-imam tasawuf. Imam-imam tasawuf al-muhaqqiqin. Jadi tasawuf ini adalah satu ajaran. Ajaran yang hanya orang-orang pilihan yang dapat menempuhnya, menjalaninya, mengamalkannya. Dan ada imam-imam tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh tarikat. Termasuklah penulis kitab Ihya Ulumuddin, termasuk tokoh ini. Termasuklah nama pondok kita ini. Ya, Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ini imam pimpinan para sufi, para ulama tasawuf. Banyak ya. Ada Abu Yazid Al-Bastami. Ada lagi Syekh Said Muhammad Bahuddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Itu dia imamnya tarikat Naqsabandiyah, iya kan? Banyak itu.
Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, kalau Allah ingin menjadikan seseorang itu baik, maka Allah berikan dia kekuatan untuk menjalani, untuk suluk. Suluk itu menjalani ya. Mau kemana? Mau suluk di mana? Di Silam. Berapa lama? 20 hari. Mau suluk 20 hari. Apa itu suluk di situ? Mengamalkan zikir-zikir yang sudah disusun oleh tokoh-tokoh tasawuf. Kalau di Silam yang sudah disusun oleh Syekh Said Muhammad Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Itulah dia tokoh tarikat Naqsabandiyah. Ahli tasawuf itu banyak. Ada yang sampai kepada al-haq, sampai ma'rifatullah. Ada yang tidak sampai. Ya. Alhamdulillah. Kalau di Islam itu tuan guru pertamanya itu namanya Syekh Abdullah Rokan. Ini wali. Makan pemimpin wali. Nah, itu namanya orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah. Sudah termasuk dari golongan al-muhaqqiqin. Jadi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti jalan mereka itu artinya apa? Allah memberikan kita taufik, dan itu harus disyukuri, ya. Harus disyukuri. Itu yang pertama tadi ya. Allazi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immatis sufiyatil muhaqqiqin. Nah, yang kedua ini wahadahu. Nah, ini ya. Wahadahu ila ma'rifatihi. Wahada. Apa ti hada? Menunjuki. Hada yahdi. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu kaji hakikat ya. Kaji hakikatnya seperti itu. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Itu hakikat. Jadi hakikatnya semuanya itu Allah yang buat. Ya, Allah yang buat. Makanya kalau sudah sampai kepada kaji hakikat itu, nggak boleh kita stres. Kalaupun kita gagal dalam berdakwah misalnya. Tak boleh kita marah-marah. Kalaupun orang itu tak mau masuk agama Islam. Tak boleh dimusuhi. Tak boleh diperangi. Kecuali kalau mereka memerangi kita. Begitu ya. Jadi Nabi kita itu tidak ada memerangi orang-orang musyrikin. Tidak ada memerangi orang-orang yang tidak beragama Islam. Kecuali kalau mereka memerangi, barulah dibalas. Kenapa? Karena kalau kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya itu, tapi ini tak boleh dibilang-bilang. Salah adab kan? Masa dibilang-bilang, itu yang buat orang itu jahat macam itu Tuhan, Allah. Salah adab kan? Itu salah adab, nggak boleh. Tidak boleh bilang-bilang seperti itu. Tapi itu harus paham kita bahwa pada hakikatnya itu semua Allah. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa untuk menunjukinya. Itu hakikat. Tapi adabnya yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari makhluk. Makanya kalau kita bicara, orang yang bicara itu semua yang baik itu berasal dari Allah. Kalau ada kesalahan, kehilapan itu berasal dari diri saya sendiri. Itu adab, ya. Adabnya seperti itu, ya. Tapi kalau hakikatnya semua bersumber berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadahu ila ma'rifatihi. Dan Allah menunjuki orang ini
orang yang diinginkan menjadi baik tadi, ila ma'rifati, kepada mengenalnya, mengenal Allah. Hi-nya itu kembali kepada Allah ya. Ila ma'rifati, kepada mengenalnya. Bi basaril iman wal iqan, dengan penglihatan, pandangan iman dan keyakinan. Ada melihat dengan mata kepala. Sekarang kita melihat ini. Saya lihat Mulki ya. Saya pakai mata kepala itu. Nampak Mulki itu. Mulki nampak Ustaz kan? Sekarang coba lihat ibunya dengan ayahnya di rumah sekarang. Coba lihat. Nampak? Jangan pakai mata kepala lagi. Sekarang lihat dengan mata hati. Nampak wajahnya? Bisa nampak? Bisa kan? Bisa. Itu namanya basirah. Tapi itu baru basirah kepada yang biasa lihat ya. Yang zahir kan? Kalau pakai basirah, itu lebih tajam penglihatannya. Cuma basirah kita ini tertutup. Tertutup. Kenapa tertutup? Karena banyak dosa. Paham ya? Kenapa kita tidak bisa melihat dengan basirah, mata hati kita? Karena kita banyak dosa. Makanya Imam Al-Ghazali itu, setelah lebih dari 4 bulan beliau uzlah, 4 bulan siang malam berzikir, beribadah, tak ada bertemu, bercerita-cerita dengan manusia, dia terus beribadah di menara Masjid Amawiyah di Damaskus, barulah basirahnya itu terbuka. Mukasyafah. Jadi hijab itu terbuka sehingga beliau melihat, dan apa yang dilihatnya itu tak bisa lagi diceritakan. Kenapa? Karena tak bisa lagi diceritakan dengan lidah, tak bisa lagi, itu tak pernah terpandang oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati, sehingga tak bisa dibicarakan, tak bisa diceritakan. Apa yang dia lihat, beliau lihat dengan basirah, mata hatinya ya. Jadi wahadahu ila ma'rifatihi bi basaril iman wal iqan, dan Allah menunjuki orang yang ingin ia jadikan baik tadi itu, menunjukinya ke mana? Ila ma'rifati, untuk dapat mengenalnya, mengenal Allah. Dengan cara apa mengenalnya? Apakah dengan mata kepala? Tidak. Tidak dengan mata kepala. Ya. Tapi dengan mata hati, basirah. Mata hati. Tadi sudah kita buat apanya ya? Contohnya tadi dah, Mulki yang begitu jauh ya, di Lubuk Jambi ya. Lubuk Jambi itu jauh, 5 jam dari sini. Naik mobil 5 jam. Bayangkan itu, bisa nampak dia ibunya ayahnya sekarang, tapi bukan pakai mata kepalanya, pakai mata hati. Itu baru. Itu karena memang sudah biasa dilihatnya. Lalu kenapa tidak bisa kita melihat kepada yang rahasia-rahasia? Karena mata hati kita tertutup. Ada hijab. Hijab itu harus terbuka, baru mata hati kita, basirah kita bisa melihat. Bagaimana caranya? Dengan cara itu tadi. Dengan cara suluk pada tarikat imam-imam sufi yang sampai kepada al-haq, imam-imam sufi yang tergolong sebagai imam-imam sufi muhaqqiqin. Ya. Barulah nanti dengan melalui amalan-amalan, zikir-zikir itu pun tidak bisa. 10 hari belum apa-apa. 20 hari pun belum apa-apa, ya. Bayangkan Imam Al-Ghazali itu 4 bulan baru terbuka. Padahal beliau itu seorang yang alim waktu itu. Rektor, kalau istilah sekarang profesor, tulisannya banyak waktu itu, sudah puluhan dia punya buku. Ya, sebelum dia uzlah di menara masjid tadi itu.
Itu pun memerlukan waktu yang lama, sampai 4 bulan lebih, baru terbuka basirohnya. Bagaimana kita yang suluknya baru 30 hari, masa berharap sama dengan beliau kan? Ya, itu lalu apalah itu ya. Tidak sama pengorbanan dengan hasil yang ingin dicapai. Jadi tidak bisa seperti itu ya, harus bersungguh-sungguh ya. Wa hadahu ila ma'rifatihi bi basaril iman wal iqan. Titik ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum qudwatul arifin. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum qudwatul arifin. Terulang ya. Ya. Iya. Iya, terulang ya, cetakannya itu ya. Enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Terulang apa dia? Ketikannya ya. Nah, ini apa nih? Copy paste mungkin ya. Dua kali muncul dia, satu baris itu ya. Ya. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Muhammad, sayyidil anbiya'i wal mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Jadi nabi kita itu adalah penghulu, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bahkan bukan hanya sayyidul anbiya'i wal mursalin ya. Penghulu seluruh makhluk. Ya. Jadi nabi kita itu penghulu seluruh makhluk. Penghulu seluruh manusia dan jin. Bahkan penghulu seluruh malaikat. Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada manusia dan jin, tapi untuk semesta alam, termasuk untuk para malaikat. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Jadi Nabi kita itu adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada para malaikat, bahkan lebih mulia daripada Jibril alaihis salam. Paham ya? Dan itu bisa kita pahami. Kita pahami waktu beliau mi'raj, ingat ya? Waktu beliau mi'raj, Jibril alaihissalam itu terbatas dia. Sampai di Sidratul Muntaha, sampai situ aja kan? Nggak bisa naik lagi. Ya Muhammad, ya Jibril, ayolah, apa nggak mau menemani saya bertemu dengan Tuhanku? Mohon maaf, saya tidak bisa. Saya bolehnya hanya sampai di sini. Oh, coba ya. Saya bolehnya hanya sampai sini. Kalau saya melangkah selangkah lagi, saya akan hangus terbakar. Itu kata Jibril alaihissalam ya. Artinya apa? Artinya Jibril tidak bisa sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, karena dia hanya sampai nanti. Begitu juga malaikat yang di atas itu tidak bisa turun. Tidak bisa turun. Mereka, jadi ada keterbatasan ruang yang bisa mereka tempuh. Tapi Nabi kita bisa semua. Bisa semua. Bisa ke bawah Sidratul Muntaha, bisa ke atas Sidratul Muntaha. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita itu paling mulia. Jadi Nabi kita itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan penghulunya seluruh makhluk. Jadi salawat dan salam ya, salawat dan salam. Kalau salawat dari Allah kepada makhluk itu rahmat ya. Kalau Allah berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah memberikan salawat itu Allah memberikan rahmat, nikmat kepada nabi kita. Tapi kalau kita berselawat, kita mendoakan nabi kita. Tapi bukan berarti karena nabi kita itu belum selamat ya. Jangan dipikir gitu. Nabi kita itu selamat, kekasih Allah. Sama dengan ada kita punya kakek atau punya paman. Paman kita itu kaya. Atau kita punya orang tua. Orang kita itu cukup, uangnya banyak, lumayan. Ya, hartanya lumayan, tak kekurangan lah. Tapi kita datang
kita berikan kepada dia, itu lain dia perasaannya. Senangnya itu lain. Kenapa? Karena ini hasil keringat anaknya. Lain dia. Ya. Seperti itu juga kalau kita mendoakan guru kita doakan syekh kita. Misalnya kita doakan Syekh Abdullah Brokan. Beliau senang di dalam kubur beliau. Ya kan? Hidup dalam kubur beliau penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Iya, wali kekasih Allah kan? Tapi kalau kita kirim bacaan-bacaan kepada beliau, itu lain perasaan beliau itu. Senang dia. Wah, ini dari murid saya, murid dari murid saya. Ini dari jamaah saya. Jamaah saya, murid saya ini bersuluk di Besilam. Dia kirim kepada saya tahlil. Oh, senang nih. Padahal beliau itu bukan kekurangan, ya, bukan kekurangan dalam kuburnya. Tapi ketika kita kirimkan, beliau senang. Nah, seperti itulah Nabi kita, ya. Nabi kita itu selamat, tapi senang beliau kalau kita kirim selawat dan salam, ya, kepada beliau. Kalau kita bacakan selawat dan salam. Saking senangnya, apa kata beliau? Bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat nanti yaumul hisab adalah orang yang paling banyak berselawat. Itu saking senangnya. Bukan karena beliau susah dalam kubur kan? Bukan. Nabi kita itu senang dalam kubur. Tapi beliau senang kalau umatnya berselawat, mengirimkan selawat dan salam kepada beliau. Jadi di sini penulis kitab ini Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, setelah beliau memuji Allah, beliau berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi allazina hum qudwatul arifin. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, allazina hum, yang mereka itu, qudwatul arifin, ikutan orang-orang arif. Orang arif itu apa? Orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah kenal kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah kenal kepada Allah itu itulah dia kekasih-kekasih Allah. Para al-ulama, al-amilin, ya. Ulama yang mengamalkan ilmunya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang sudah ma'rifatullah, itu namanya orang-orang arif. Orang arif ini siapa ikutan mereka? Ikutan mereka adalah keluarga dan sahabat Nabi. Kita buat contoh, ya. Kita buat contoh. Contohnya misalnya tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu kan berasal dari Rasulullah kan? Berasal dari Rasulullah. Nanti itu sanadnya itu sampai kepada guru-guru kita itu, kepada Syekh Abdullah Brokan misalnya, itu berasal dari Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Paham ya? Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Rasulullah, dan melalui jalur beliau itu Syekh Said Muhammad Bahuddin Al-Bukhari An-Naqsabandi menerima silsilah tarekat Naqsabandiyah. Nanti ke gurunya, dari gurunya, nanti dari tabi'in sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh, ya, contoh. Artinya apa? Keluarga dan sahabat Nabi itu qudwatul arifin, ikutan pimpinan orang-orang arif yang sudah ma'rifatullah. Contoh lagi, misalnya tarekat Al-Khalwatiyah, ya. Al-Khalwatiyah, ya. Al-Khalwatiyah itu juga dari Rasulullah. Dari Rasulullah kemana jalurnya? Ke Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nanti dari Ali terus ke tabi'in, terus nanti sampailah kepada guru kita misalnya Syekh Mustafa Hussein, pendiri pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru Mandailing. Itu namanya, artinya apa? Artinya keluarga sahabat Nabi itu menjadi pemimpin orang-orang arif. Paham? Paham, ya? Nih kita lihat, ya. Wa ala alihi wa ashabihi allazina hum qudwatul arifin. Wa ala tabi'ihim wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ala tabi'ihim, dan atas pengikut-pengikut mereka. Pengikut sahabat itu namanya tabi'in, ya. Pengikut sahabat itu namanya tabi'in. Wa tabi'at tabi'in, pengikut tabi'in lagi. Pengikut tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Lahum, ya. Untuk mereka tadi salawat dan salam itu bi ihsan, dengan salawat salam yang terbaik ila yaumiddin. Bukan.
lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik ya. Mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Berarti kita itu juga sudah termasuk yang didoakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini ya. Ya. Karena beliau kan berdoa itu wassalatu wassalamu. Kan itu doa beliau kan? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum qudwatul arifin wa ala tabi'ihim ya wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi kita ini mudah-mudahan masuklah, kita berharap berdoa mudah-mudahan masuklah kita dalam salawat salam yang menjadi doa dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini ya. Apa itu sahabat? Sahabat itu apa? Sahabat, coba. Sahabat. Ya, Aikal. Yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat ya. Sahabat itu puluhan ribu ya. Banyak sahabat itu ya. Terus tabi'in. Tabi'in apa itu? Apa? Ya, coba. Orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Kalau murtad dia itu tidak sahabat, tidak tabi'in lagi ya. Ya. Kemudian ada nanti tabi'in. Tabi'in. Contoh tabi'in itu Umar bin Abdul Aziz. Itu tabi'in ya. Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau itu wafat 102 atau 100 berapa itu ya. Tahun 102 Hijriah, sekitar itulah. Jadi beliau itu berjumpa dengan sahabat ya. Itu contoh tabi'in. Contoh tabi'in ya, antara lain murid-muridnya Abdullah bin Abbas ya, murid-muridnya Abdullah bin Ubay, murid-muridnya Abdullah ibnu Mas'ud ya. Itu semua tergolonglah tabi'in. Artinya orang yang namanya banyak ditulis di dalam kitab-kitab tafsir ya. Itu termasuk sebagai tabi'in. Jadi tabi'in. Jadi ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, ada generasi tabi'in. Ini sampai tabi'in ini sampai nanti pada abad ketiga ya. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tergolong tabi'in ya. Tapi kalau Imam Malik bin Anas, beliau tergolong tabi'in. Ya, tabi'in. Kalau Imam Syafi'i mungkin tabi'in atau tabi'in ya. Ya, Imam Syafi'i ya. Karena beliau itu lahir tahun 150. Tahun 150 Hijriah. Tapi nanti bisa saja ya ada tabi'in yang masih hidup sekarang. Itu bisa. Tapi itu mungkin secara tasawuf lagi. Secara ilmu hadis tidak bisa dimasukkan lagi, tapi secara tasawuf bisa. Karena masih ada sahabat yang hidup kan? Ada sahabat yang hidup sekarang? Ada. Khidir itu masih hidup apa enggak? Khidir hidup apa enggak? Hidup. Ya sampai hari kiamat, dekat hari kiamat baru wafat nanti. Itu yang termasuk panjangkan. Khidir itu jumpa apa enggak dengan Nabi? Jumpa. Jadi kalau kalian jumpa dengan Khidir, kalian itu sudah menjadi tabi'in itu. Kenapa? Karena beliau sahabat. Tapi tak bisa disampaikan ke orang. Orang enggak percaya. Gimana kamu jumpanya katanya kan? Tapi itu kalau memang jumpa kita dengan Khidir, sebetulnya kita itu sudah tergolong sahabat. Kan tergolong tabi'in. Karena beliau itu adalah sahabat. Beliau bukan satu kali, dua kali jumpa dengan Rasulullah, sering. Ya, beliau itu bahkan meriwayatkan hadis, banyak hadis beliau riwayatkan, tapi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis yang biasa, ya. Kenapa? Karena
kalau hadis-hadis yang biasa itu harus bisa dilacak. Macam mana melacaknya itu? Ya, melacaknya di mana mereka bertemu ya? Di mana dia bertemu dengan Rasulullah? Susah melacaknya itu kan? Tapi dalam dunia tasawuf itu diterima sebagai hadis. Ya, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Khidir, ya. Paham ya? Jadi masih terbuka peluang ini Muluki, Arif ya, Bilal walaupun baru masuk ya. Masih ada peluang menjadi tabi'in ya. Mana tahu nanti sebelum wafat jumpa dengan Khidir ya. Amin ya. Amin. Baik, itu saja ya. Itu saja. Jadi alhamdulillah malam ini kita sudah sampai kepada bi'ihsanin ila yaumiddin ya. Silakan baca doa Faisal. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.